Pernahkah kita merasa senang melihat orang lain mengalami kegagalan atau kesulitan? Mungkinkah kita merasa bersalah, tapi tahukah kita bahwa perasaan ini memiliki nama khusus, yaitu Schadenfreude? Dalam buku Schadenfreude, The Joy of Another's Misfortune oleh Tiffany Watts Smith, kita akan menemukan banyak wawasan menarik tentang fenomena Schadenfreude, bagaimana perasaan ini mempengaruhi tindakan dan hubungan kita dengan orang lain, serta bagaimana mengatasi perasaan tersebut secara sehat. Schadenfreude adalah istilah bahasa Jerman yang mengacu pada kegembiraan atau kepuasan yang diperoleh seseorang atas penderitaan atau kesengsaraan orang lain. Schadenfreude, The Joy of Another's Misfortune, yang ditulis oleh Tiffany Watts Smith. Buku ini membahas tentang sejarah dan psikologi dari Schadenfreude, serta bagaimana fenomena ini termanifestasi dalam budaya populer dan media sosial. Watts Smith menjelaskan bagaimana Schadenfreude dapat menjadi sesuatu yang merugikan dan bagaimana kita dapat mengatasi perasaan tersebut dengan empati dan kasih sayang. Tentang fenomena Schadenfreude, yaitu kepuasan yang diperoleh seseorang atas penderitaan atau kesengsaraan orang lain. Penulis menjelaskan bagaimana Schadenfreude telah menjadi bagian dari budaya manusia sejak zaman kuno, dan bagaimana fenomena ini termanifestasi dalam berbagai bentuk dalam budaya populer saat ini. Watts Smith juga membahas tentang psikologi di balik Schadenfreude dan mengapa kita merasakan perasaan ini. Ia menyelidiki beberapa faktor yang dapat memengaruhi perasaan Schadenfreude, seperti rasa iri, rasa dendam, atau bahkan keinginan untuk melihat orang yang lebih sukses dari kita jatuh. Buku ini juga membahas tentang dampak dari Schadenfreude pada kesehatan mental dan emosional kita. Ia menjelaskan bagaimana perasaan ini dapat menjadi sesuatu yang merugikan kita, seperti menghalangi kita untuk merasa empati dan kasih sayang terhadap sesama. Namun demikian, Watts Smith tidak mengkritik atau mengecam perasaan Schadenfreude, melainkan mengajak kita untuk memahami dan mengatasi perasaan tersebut dengan cara yang sehat dan konstruktif. Dengan bagaimana ia menunjukkan, kita dapat mengembangkan empati dan kasih sayang, serta menghindari perasaan Schadenfreude yang merugikan kita dan orang lain. Ada beberapa bab yang dibahas dalam buku ini, antara lain bab pemicu, mengapa kita bergembira dalam kesengsaraan orang lain. Dalam bab ini, penulis menjelaskan bahwa perasaan Schadenfreude dapat dipicu oleh berbagai hal, seperti rasa iri, rasa cemburu, atau keinginan untuk melihat orang yang lebih sukses dari kita jatuh. Selain itu, penulis juga membahas tentang cara kita memproyeksikan diri kita ke dalam situasi orang lain dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi perasaan kita terhadap kesengsaraan orang lain. Melalui analisis dan contoh-contoh, penulis mengajak pembaca untuk memahami faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perasaan Schadenfreude, sehingga pembaca dapat mengenali dan mengatasi perasaan tersebut dengan cara yang lebih sehat dan positif. Bab ini memberikan wawasan yang mendalam tentang perasaan Schadenfreude dan mengajak kita untuk lebih sadar akan perasaan tersebut agar kita dapat mengatasi dan mengontrolnya. Bab selanjutnya adalah mengenai etika, kapan boleh menertawakan kemalangan orang lain. Dalam bab ini, penulis mengajak pembaca untuk khawatir tentang bagaimana perasaan Schadenfreude dapat mempengaruhi tindakan kita dan bagaimana etika dapat membantu mengendalikan perasaan tersebut. Penulis juga membahas bahwa terdapat batasan-batasan etika dalam menyesuaikan kesengsaraan orang lain, tergantung pada situasi dan konteksnya. Selain itu, penulis juga membahas tentang budaya internet dan media sosial yang dapat memperkuat perasaan Schadenfreude. Pembaca akan diajak untuk mempertimbangkan implisit moral dan etis dari tindakan yang mempengaruhi kesengsaraan orang lain di media sosial. Penulis memberikan panduan etis yang dapat membantu pembaca untuk mengendalikan perasaan Schadenfreude dengan cara yang lebih positif dan menghindari pelanggaran etika dalam tindakan kita. Selanjutnya ada bab yang membahas mengenai kesimpulan, mengatasi Schadenfreude, merupakan akhir dari buku Schadenfreude, The Joy of Another's Misfortune, dan membahas tentang bagaimana mengatasi perasaan Schadenfreude. Penulis memberikan pandangan positif tentang bagaimana kita dapat mengubah perasaan Schadenfreude menjadi empati dan belas kasih.
Penulis juga memberikan saran yang praktis dan inspiratif tentang bagaimana kita dapat menghindari perasaan Schadenfreude dan mengatasi perasaan tersebut dengan cara yang positif dan sehat. Penulis mengajak pembaca untuk mempertimbangkan bagaimana perasaan Schadenfreude dapat mempengaruhi tindakan dan hubungan kita dengan orang lain, dan mengajak untuk lebih peka terhadap perasaan tersebut. Bab ini memberikan konklusi yang kuat dan inspiratif, mengajak pembaca untuk lebih sadar akan perasaan Schadenfreude dan mengatasi perasaan tersebut dengan cara yang positif dan sehat. Buku, Schadenfreude, The Joy of Another's Misfortune, oleh Tiffany Watts Smith adalah sebuah karya yang sangat menarik dan informatif tentang fenomena Schadenfreude. Dalam buku ini, kita belajar bahwa perasaan Schadenfreude dapat memiliki dampak yang buruk pada diri kita dan orang lain, dan kita juga belajar bagaimana mengatasi perasaan tersebut dengan cara yang positif dan sehat. Jadi, mari kita semua berusaha untuk menjadi lebih sadar akan perasaan Schadenfreude dan belajar untuk mengatasi perasaan tersebut dengan cara yang lebih positif, dan mari kita semua berusaha untuk menjadi lebih sensitif dan empatik terhadap kesengsaraan orang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya.